Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yunianti Eka Pratiwi dengan NIM 257489287. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 program studi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Kayangan dengan materi sistem pencernaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas sudah berdoa dulu ya sebelum belajar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang supaya kalian bisa bersekolah dengan baik dan memperhatikan pelajaran dengan baik pula. Ibu absen dulu. Tanggal berapa sekarang? 11. Adrian, Aulia, Azril, Azrul, Baik Sekar, Zaskia, Zelpano, Febri, Valen, ya, Alfa 2 dan Sakit 1. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita ice breaking sebentar ya. Kalian berdiri. Berhadap-hadapan ya. Nova hadap Indah, Suci hadap Sapa, nih seperti itu. Sekarang caranya seperti ini. Yang sebelah kiri ibu itu nomor yang ganjil, ya. Yang sebelah kanan ibu itu nomor yang genap. Kemudian kalian taruh tangan kalian di samping, di belakang satu. Di belakang satu, di depan satu, gini. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, ibu contohkan. Alengga, maju ke depan. Ibu minta tolong, contohnya sama Alengga ya. Alengga misalnya nomor ganjil, ibu nomor genap. Nova yang menyebutkan nomor, coba minta tolong. Alengga ganjil ya, tangannya di belakang satu. Ibu nomor yang genap. Nah, kayak gitu ya. Kita nomor genap harus mengangkat tangan. Ulang. Nah, gitu. Paham? Oke. Kita mulai. Tangan satu di belakang. Tangan kanan kalian ke depan. 20. Belum, ada lanjutannya. Fokus. 22. Kenapa ini? 22 nomor genap ya. Kita pakai satuan ya berarti. Tangannya di depan. 9. Oke. Terima kasih. Ayo duduk kembali.
Duduk kembali. Sebelum kita lanjut ke materi, kita sama-sama mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa? Tentang zat zat aditif. Ingat, zat aditif itu apa? Zat yang yang sengaja ditambahkan ke ya, zat aditif itu adalah zat buatan yang ditambah secara langsung atau sengaja ke dalam sebuah makanan. Untuk apa? Yang pertama, untuk apa? Menambah cita rasa. Untuk menambah cita rasa. Yang kedua, untuk apa? Untuk mengawetkan. Yang ketiga, apa? Mempercantik makanan tersebut. Yang keempat, memberikan aroma. Ya. Dan yang terakhir untuk memberikan pengental dan pengemulsi. Ya. Masih ingat berarti ya? Sekarang Ibu akan tanya sama kalian. Sesuai dengan apa yang akan kita pelajari sekarang. Kalian makan itu dari mana? Dari rumah. Dari rumah kalian makan. Dari mulut. Terus kalian makan itu seperti apa? Mengunyah, menelan. Terus? Iya. Terus prosesnya itu dari apa? Kalian makan yang pertama dari apa? Dari mulut kalian makan, terus kemudian kalian mengunyahnya, ya. Dan nah, iya. Sesuai dengan yang kalian sebut, itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia, ya. Yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian tuh bisa memahami tentang organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan, ya, dan bagaimana fungsi dari organ-organ tersebut di dalam sistem pencernaan. Mulai ya. Nah, yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Coba minta tolong angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang cewek, yang cowok, ayo angkat tangannya. Alengga. Sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem yang untuk tubuh dalam proses pencernaan yang melibatkan beberapa organ. Nah, dari sistem yang mengolah makanan ini menjadi energi, ya, menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Itu adalah sistem pencernaan. Di dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ. Dalam sistem pencernaan kita itu ada beberapa organ yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, lihat pertama fungsi dari sistem pencernaan, ya. Fungsi yang pertama adalah mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Pahami, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian, fungsi yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Fungsi sistem pencernaan yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan.
Nah, dari ketiga fungsi sistem pencernaan ini tentunya apabila kalian makan atau ibu makan, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang sesuai, yang terukur dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Makanan yang kita makan itu harus kita kunyah dengan baik supaya apa? Iya, supaya kita bisa menyerap nutrisi itu, bisa masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan sebuah energi untuk tubuh ya, dan sebagai pertumbuhan, tumbuh kembang kita. Paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang Ibu akan putarkan video. Kalian lihat, kalian pahami apa yang ada di dalam video tersebut. Perhatikan video di depan. Tunggu sebentar ya. Sebelum kita pahami bersama videonya, Ibu akan bagi kelompok dulu. Ya, kalian per kelompok memahami video yang Ibu tayangkan. Ya. Adrian, kelompok 1 Adrian, Aulia, Azrul, Baik Sekar, Dapa dan Dapin. Kalian bisa duduk per kelompok ya, kelompok 1 di sini. Itu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan video ini ya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang? Atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat penghentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir.
Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Sudah? Apa yang kalian bisa dapatkan dari video tersebut? Ya, kelompok 3. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tayangkan? Cairan lambung bersifat sangat asam. Ya? Cairan lambung bersifat sangat asam. Semua makanan yang kita makan akan masuk ke mulut dan ke kerongkongan, lalu ke lambung, halus dan usus besar, yang terakhir adalah anus. Iya. Itu adalah langkah-langkah dalam organ pencernaan yang sudah Ibu tampilkan di video yang tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan per kelompok. Dalam lembar kerja ini, kalian menulis nama kelompok kalian langsung di sini ya. Langsung di sini, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian berdiskusi sesama kelompok untuk mengerjakan lembar kegiatan yang sudah Ibu berikan ya. Tulis nama kalian di sana. Kemudian kalian simpulkan dari soal itu. Ya, kalian simpulkan, perwakilan dari kelompok nanti mempresentasikan ke depan. Oke? Ayo, silahkan dikerjakan. Diskusi bersama teman kelompoknya. Kelompok 1, diskusi. Sebelah sini juga bisa. Silahkan. Gunakan buku paket kalian sebagai pedomannya juga bisa. Mana buku paket? Ini kan buku paket. Ya, pakai buku paketnya. Ya. Bisa langsung dijawab langsung ya di baliknya. Iya, bisa di sininya langsung. Simpulkannya. Itu. Perhatikan. Nomor ini lihat. Nomor 1. Ya. Ini nomor 2 ya. 2 mengikuti. Iya. 3. Iya. 4 ya. Nomor 1-nya ini. Iya. Nomor 1 mengikuti ya, mengikuti 1, 2 ya, 3, 4 ya. Oke? Ingat nomor 1-nya mengikuti nanti ya. Nomor 2-nya Bu. Ya, ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 2. Iya. 3, 4, oke? 5. Ya. Dicoret aja kalau salah ya. Ini kita sambungnya itu. Ya, sesuai dengan pertanyaannya.
Soalnya coba ibu lihat. Jelaskan bagaimana Rani itu tersedak ya. Soal nomor 1. Nomor 1. Kalau sudah kita presentasi ya. Kelompok 1. Ayo maju presentasi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain perhatikan. Akan nama Putra dari kelompok 1. Langsung. Oke. Soalnya adalah Kelompok 4. Perhatikan kelompok 4. Besarkan suaranya. Soal kedua, jelaskan mengapa dalam proses Suaranya diperbesar. pola tidak Soal ketiga, butuhkan gambar bukan menjadi di bawah ini dengan fungsinya dalam tepat. Mulut berfungsi untuk tempat masuknya makanan dan menghancurkan makanan. Ronggongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan prismatik. Yang besar suaranya. Tunjukkan ke temannya. Besar nih pikir terus besar berfungsi untuk proses memasukkan sisa makanan menjadi proses. Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Usus kecil berfungsi untuk dapat menyerap dari sisa makanan. Anus berfungsi untuk melakukan keluarnya proses dari tubuh. Jadi kesimpulannya adalah dari masuknya makanan dari mulut sampai keluarnya makanan dari Iya. setiap hari mesti menyebabkan makanan energi proses masuknya makanan dari mulut, ronggongan, sampai lambung, usus balok, usus besar, dan anus. Oke, sekian dari kami. Tunggu sebentar. Untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan ke temannya? Tidak ada, paham? Yang disampaikan temannya? Paham, oke, ditutup. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Ayo, perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan teman-temannya sedang melakukan pembicaraan karena tidak makanan jelaskan bagaimana kami dan teman-teman Bisa tersedak. bisa tidak karena yang mungkin tidak mempunyainya sampai kepada kita akan tidak Terus.
tidak ada makanan yang sudah dicerna oleh kita. Bukan zaman orang-orang yang darinya dengan buah. Ini Suaranya diperbesar biar temannya dengar. berbagai zat-zat makanan. Khusus halus membuat penyerapan sari-sari makanan. Jangan main-main di belakang. Perhatikan ke depan. Bahwa dari kanan anggota pencernaan tersebut sama dayanya dalam kehidupan kita. Setiap hari manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi proses. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, halus, asam, Perhatikan kan, kasih temannya lihat ke depan. Lanjut. Ayo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan di temannya. Nah, perhatikan semuanya. Dari semua yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, jadi pada sistem atau organ pencernaan itu memiliki beberapa proses ya. Yang pertama, kalian mengunyah makanan masuknya dari kemudian nah, dan yang terakhir adalah di sanalah semua proses terakhir dari semua makanan yang kalian makan, dari hasil sampah-sampah sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kalian itu keluar dari anus. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Untuk yang sudah maju ke depan, terima kasih atas semua presentasi yang kalian sampaikan di depan ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentang organ pencernaan, mari kita simpulkan bersama. Pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bersama. Organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu yang pertama meliputi. Terus? Pintar. Nah, dari semua tentang organ pencernaan atau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, apabila organ-organ kita itu ingin baik prosesnya, otomatis kalian semua harus makan makanan yang sehat. Harus makan makanan sehat, teratur, sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kalian, ya. Jangan hanya karbohidrat saja, harus bervariasi supaya sistem pencernaan kita itu berjalan dengan lancar. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Ayo berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu.